Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Budian Pramana Syahdi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang visual thinking. Saya akan membahas beberapa unsur dari visual thinking. Nah, unsur yang pertama yaitu unsur X yang menggunakan metrik prioritas. Di mana di dalam metrik prioritas terdapat 4 bagian, yaitu bagian pertama penting dan mendesak. Contohnya seperti penyelesaian masalah dan menuntut ilmu. Pada bagian kedua yaitu penting tapi tidak mendesak. Nah, contohnya seperti perencanaan masa depan dan menabung. Pada bagian ketiga yaitu tidak penting tapi mendesak. Contohnya seperti mengangkat telepon atau membalas pesan. Nah, bagian terakhir yaitu bagian keempat, yaitu tidak penting dan tidak juga mendesak. Nah, contohnya seperti bermain game dan pergi keluar bareng teman. Nah, itu dia unsur X yang menggunakan metrik prioritas. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur piramid, di mana diagram piramida itu adalah diagram yang paling berguna. Biasanya diagram piramida berisikan bagian bawah, bagian tengah sebagai transisi, dan bagian atas sebagai tujuan puncaknya. Nah, diagram piramida biasanya juga dilengkapi oleh data. Nah, ini dia contoh dari unsur piramid dengan topik seseorang dalam menerapkan ilmu yang dapat dilihat, di mana pada bagian bawah remembering hanya 50% orang yang mengingat dalam penerapan ilmu. Nah, pada bagian tengah understanding hanya 20% orang yang mengerti. Nah, bagian puncaknya, bagian paling atas, hanya 20% orang yang menerapkan. Nah, itu dia contoh dari unsur piramid. Nah, unsur yang ketiga, yang terakhir, unsur cycle. Nah, dalam unsur cycle di sebelah dapat dilihat saya menggunakan topik pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, langkah pertama yaitu pendapatan pajak untuk mengembangkan jaminan sosial. Nah, langkah selanjutnya yaitu peraturan sosial dalam pendapatan dan kekayaan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kemungkinan meningkatkan konsumsi. Nah, langkah selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan yang lebih tinggi. Nah, langkah selanjutnya yaitu produksi dan konsumsi massal. Nah, langkah yang terakhir adalah full employment. Nah, dari langkah-langkah tersebut itu saling berhubungan, di mana akan menciptakannya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dia dari unsur cycle. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.